Halo rekan-rekan semua, ketemu lagi dengan saya DW Hoer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya ingin cerita bagaimana saya selama ini menggunakan Facebook untuk menunjang perkembangan bisnis saya. Mungkin belum banyak yang tahu, Facebook itu efektif banget untuk kita jadikan sebagai salah satu alat bantu dalam bisnis kita ya. Baik dalam rangka mencari calon customer, calon reseller, bahkan calon member ya. Saya punya pengalaman, saya menemukan banyak sekali member-member saya, member-member yang bagus yang ketika menjalankan bisnisnya omsetnya bisa ratusan juta per bulan itu lewat Facebook loh. Jadi buat Anda yang sekarang sudah punya Facebook, saya ucapkan selamat ya. Saya akan ceritakan bagaimana langkah-langkah yang saya lakukan hingga Facebook saya gunakan sangat efektif untuk bisnis. Oke, yang pertama, Bapak Ibu, teman-teman, ya harus memahami bahwa hal yang perlu ditekankan di diri Anda adalah mindset ya. Karena kalau kita mau melakukan sesuatu, mindsetnya benar, hasilnya pasti benar ya. Kalau teman-teman mau melakukan sesuatu, kalau mindsetnya salah, nanti hasilnya bisa jadi salah. Kalaupun benar, mungkin tidak terlalu maksimal. Ada 4 hal yang Anda harus pahami tentang Facebook. Pertama, jangan pakai Facebook untuk jualan ya. Kenapa? Karena kalau untuk jualan, kalau untuk selling, untuk closing, lebih baik nanti di WhatsApp ya. Bagaimana caranya? Anda tinggal cek di video saya sebelumnya ya, bagaimana cara memaksimalkan WhatsApp untuk sebagai mesin penghasil uang ya. Facebook itu lebih cocok kalau Anda ibaratkan lari, dia itu seperti lari maraton ya. Kalau WhatsApp lari sprint. Jadi kalau kita bicara Facebook ingin digunakan sebagai salah satu aplikasi yang menunjang bisnis Anda, harus berpikir tentang jangka panjang ya. Oke, dan jangan menggunakan Facebook untuk hal di luar yang kebutuhannya demi bisnis. Yang kedua, fokuslah menggunakan Facebook untuk membangun brand diri Anda ya, supaya orang makin trust dengan Anda. Kalau Anda pebisnis produk kesehatan, ya berusahalah supaya semua orang yang ada di Facebook Anda tahu bahwa memang Anda ekspor di bidang kesehatan. Kalau Anda memang mau seperti saya, pebisnis yang menggunakan Facebook untuk mencari jaringan, mencari member, ya jadikanlah Facebook sebagai sarana untuk membuat orang supaya percaya bahwa Anda memang pebisnis yang kompeten ya. Terus yang ketiga, cara kita memanfaatkan Facebook kan ada yang dengan ads, ada yang dengan organik. Saran saya untuk Anda fokus yang organik saja dulu. Kenapa? Karena selain praktis, dia juga tanpa biaya ya. Yang keempat, nah Facebook itu akan bernilai sangat bagus kalau Anda fokus terus memperbaiki konten postingan Anda ya. Terus Facebook itu juga harus Anda gunakan sebagai sarana untuk memang memperbanyak database. Coba Anda bayangkan, di dunia ada berapa miliar orang yang menggunakan Facebook ya. Jadi mindset Anda harus berpikir gimana caranya Facebook itu bisa menarik mereka semua ke dalam bisnis Anda. Itu yang pertama, mindset ya. Yang kedua, setelah mindset Anda benar, Anda memandang Facebook sebagai alat penunjang bisnis, Anda memandang Facebook sebagai cara untuk memperkenalkan diri Anda menggunakan Facebook sebagai kolam. Kalau dalam istilah selling itu funneling itu kolam ya. Yang kedua yang harus Anda perhatikan adalah milikilah set goal ya. Karena walaupun Facebook ini simple dan praktis, tetap sebagai profesional bisnis Anda harus kerja sesuai target ya. Yang pertama, fokuslah memperbesar atau memperbanyak friend atau follower Anda di Facebook. Kalau belum 5.000, tambah terus sampai 5.000 ya. Kalau sudah 5.000, cek apakah orang-orang yang ada di Facebook Anda itu adalah orang-orang potensial sesuai dengan market Anda.
Ya, kalau memang tidak sesuai ya Anda bisa refresh, ganti dengan orang-orang yang sekiranya potensial untuk Anda ajak menjadi customer, menjadi reseller atau menjadi member. Oke. Nah, dan ingat jangan asal add orang ya. Sekali lagi, add-lah pertemanan hanya orang yang sekiranya potensial dengan target market bisnis Anda. Yang kedua, jadikanlah menambah database, menambah friend sebagai goal yang utama. Ya, selain fokus, jadikan itu juga sebagai goal. Nah, saran saya kalau Anda menambah pertemanan, nggak usah banyak-banyak sebenarnya. Sehari cukup 10 aja, pagi 3, siang 3, sore 3. Tapi yang potensial ya. Nggak usah 30, nggak usah 40, nggak usah. Karena kalau terlalu banyak pun nanti Facebook menganggap Anda mesin. Nanti malah Facebook Anda di black, di ban. Ya, cukup 10 aja per hari nambah pertemanannya. Toh tetap kalau sehari 10 kan sebulan 300. Kalau itu orangnya potensial semua, coba bayangkan 20% aja dari 300 orang yang nyangkut ke dalam bisnis Anda, udah 60 orang. Kalau setiap orang transaksinya nanti Anda bisa closing 1 juta, udah 60 juta tuh. Ya. Yang ketiga, fokus gunakan Facebook untuk meraih customer, reseller, dan member ya. Jadi jangan dipakai untuk hal yang aneh-aneh, terserah. Kalau memang Anda ingin fokus bisnis ya itu yang harus dilakukan. Kecuali Anda punya Facebook hanya untuk iseng-iseng ya. Berarti Anda bukan pebisnis kalau gitu caranya ya. Yang keempat, pada akhirnya berpikirlah menggunakan Facebook untuk mengejar sales, mengejar omset, mengejar penjualan. Oke? Mindset sudah benar, goal settingnya sudah benar. Yang ketiga, ubah profil Anda ya. Kalau Anda mau menggunakan Facebook sebagai alat bantu bisnis Anda, cek profilnya ya. Yang pertama, jangan terlihat jualan di Facebook. Kenapa? Karena Anda kan mau add orang. Kalau orang tahu Anda jualan, kalau orang tahu Anda punya profesi tertentu yang itu nanti ngajak orang untuk beli atau ngajak orang untuk bergabung, kadang orang cenderung males ya. Apalagi kalau di Facebook Anda gambar produk. Maksud di profil Anda gambar produk, orang males. Kalau Anda pebisnis, pasanglah foto profil yang profesional. Ya, saran saya seperti itu. Terus yang kedua, kalau profilnya memang belum disukai market, ya ganti. Ya, nggak boleh alay ya fotonya. Yang ketiga, fokus untuk terus belajar memperbaiki konten. Ya, kenapa? Karena istilah kolam, Facebook ini kan Anda mau gunakan sebagai kolam berkumpulnya para ikan-ikan potensial Anda. Nah, biar ikan ini betah kan harus dikasih makan. Nah, makannya dengan apa? Dengan konten, dengan postingan. Makanya kalau posting harus hati-hati. Harus sesuai dengan personal branding yang Anda mau tanamkan ke orang-orang. Ya. Yang keempat, add friend. Ya. Konsepnya penting banget buat Anda, para pebisnis, memahami bahwa tugas Anda di Facebook itu hanya untuk menambah leads, menambah calon prospek potensial. Terus syarat orang yang di-add sebaiknya tidak semua orang, tapi hanya orang-orang yang sekiranya potensial dengan bisnis Anda ya. Terus lakukan sehari, nggak usah terlalu sering menggunakan Facebook. Cukup 10 menit per hari udah cukup. Yang membuat orang lama menggunakan medsos itu kadang-kadang kan karena scrolling, lihat posting orang, posting artis, posting yang lain-lain, malah nggak jelas, malah tidak produktif untuk Anda sebagai seorang pebisnis gitu ya. Terus goalnya untuk add friend, gimana caranya Anda segera punya 5.000 add friend dan itu semuanya potensial ya. Ya, kita ngomong probabilitas dari 5.000, 20% jadi customer Anda, reseller Anda, atau member Anda. Berapa tuh? 1.000. Luar biasa loh. Dan coba bayangkan kalau terduplikasi. 1.000 orang ini masing-masing juga punya 5.000 dan masing-masing ngembang ke 1.000 orang yang lain. Makanya bener-bener Facebook itu buat saya itu keren banget gitu ya. Yang kelima, konten. Ya, ini makanan untuk para ikan yang ada di Facebook Anda ya.
buatlah konten yang satu, sifatnya artikel, ya. Artikel punya 3 sifat. Yang pertama, contoh quotes. Anda bisa pasang quote-quote untuk Anda pebisnis. Untuk Anda yang fokus brandingnya ahli kesehatan herbal, Anda juga bisa pasang gambar-gambar gambar-gambar tentang dahsyatnya produk herbal. Maksudnya mungkin saran dokter untuk orang menggunakan produk herbal, mungkin penelitian, gambar-gambar hasil penelitian tentang kedahsyatan produk herbal, itu juga bagus ya. Anda juga bisa memasang tips-tips di konten Anda ya, mau tips bisnis atau tips kesehatan. Terus yang ketiga, Anda bisa juga memasang konten tentang pencerahan ya, sesuatu cerita yang nanti ada hikmahnya dan sesuai dengan personal branding yang Anda mau tentukan di Facebook Anda. Selanjutnya, sering-sering melakukan live di Facebook. Kenapa? Karena kalau Anda posting, itu interaksi algoritma Facebooknya tidak banyak berpengaruh. Tapi ketika Anda rutin melakukan live, dengan sendirinya Facebook Anda akan naik terus, ya. Facebook menganggap Anda aktif di medsos. Jadi ketika Anda bikin postingan nanti dinaikin terus. Itulah salah satu efek dari live. Yang keenam, perbanyak interaksi, ya. Kenapa penting interaksi? Karena Anda mau membangun hubungan. Anda nge-add orang. Orang supaya akrab dengan Anda, kan Anda harus rutin interaksi dengan mereka, ya. Dan bagaimana cara interaksinya? Gampang, ada 3. Anda like ketika orang lain posting, Anda komen ketika orang lain posting, Anda share ketika orang lain posting. Tentunya share-nya yang sesuai dengan personal branding yang mau Anda pakai di Facebook Anda. Begitupun ketika ada orang lain like postingan Anda, komen postingan Anda, atau share postingan Anda juga ucapkan terima kasih. Jadi Anda timbal balik di situ antara Anda dengan calon-calon customer Anda, ya. Terus lakukan sehari 10-20 menit ya, rutin seperti itu. Lihat kalau orang lain posting bagus, like, komen, terutama calon member atau calon customer potensial Anda, ya. Terus lakukan interaksi 2 arah. Kalau Anda bikin posting mereka nge-like, sama seperti ketika mereka bikin posting pun Anda juga nge-like, ya. Like, komen gitu. Kenapa? Karena algoritma Facebook itu akan membuat Anda terus terhubung dengan orang-orang yang Anda like dan Anda komen. Kan sayang banget kalau Anda udah bikin posting bagus-bagus, konten tentang info bisnis atau info kesehatan, tapi nggak ada yang lihat. Ingat loh, postingan Anda di Facebook belum tentu dilihat orang. Bisa jadi sama Facebook ditimpa sama postingan orang lain ketika Anda tidak membangun hubungan di Facebook dengan orang lain. Nah, sebetulnya kan tadi saya udah bilang cara membangun hubungannya itu gampang, like, comment, share aja, gitu ya. Nomor 7. Kalau Anda ingin menggunakan Facebook sebagai alat bantu bisnis, juga harus punya jadwal kerja di Facebook, ya. Kapan waktu yang efektif untuk posting? Biasanya jam 6 sampai jam 9 pagi, jam 6 sampai jam 9 malam, ya. Itu waktu yang sangat potensial untuk Anda posting apapun, orang akan lihat lebih banyak. Terus Anda harus mulai belajar bagi-bagi waktu. Kapan Anda posting, kapan Anda like, kapan Anda share. Itu supaya tidak ngacak dan supaya rapi sesuai jadwal kerja. Misal kalau pagi Anda fokus di posting, jam 8 sampai jam 7 sampai 8 posting, jam 8 9 like postingan orang lain atau komen. Nanti sore juga lakukan hal yang sama. Jadi terjadwal. Selanjutnya 8. Nah, ini yang dahsyat. Anda sudah punya mindset yang benar tentang Facebook. Facebook tidak dipakai untuk hal-hal di luar bisnis. Anda sudah punya setting goal yang bagus. Anda sudah ubah profil. Anda sudah add brand. Anda sudah punya konten-konten bagus. Anda sudah berinteraksi dengan bagus. Dan Anda sudah punya jadwal kerja yang bagus. Yang ke-8 inilah yang membuat segalanya jadi bermanfaat. Yaitu apa? Konversi. Ya. Konversi ini berbicara bagaimana caranya orang-orang yang ada di Facebook Anda ini mulai Anda olah supaya jadi sumber uang, supaya jadi sumber member, sumber reseller, sumber customer. Caranya gimana? Gini, nanti Anda bisa hubungkan
info ini dengan info yang cara menggunakan WhatsApp yang videonya sudah saya juga buat. Cari aja ya. Jadi kan fungsinya Facebook ini untuk nyari ikan, ya, untuk memperbanyak calon customer, calon member, calon reseller. Ketika ada respon dari orang yang ada di Facebook, Anda posting, mereka respon, disitulah saatnya Anda inbox mereka, minta nomor WA-nya. Ya, inbox minta nomor WA. Oke. Nah, dari WA lah nanti kita akan mulai mengenalkan promosi bisnis kita, promosi produk kita. Terus dari WA juga nanti kita akan terus konsisten mengkonversi semua orang yang ada di database WA kita untuk menjadi sumber bisnis kita. Nah, kenapa harus di WA bukan di Facebook? Karena kita butuh database. Dan ketika orang memberikan nomor WA, Anda bisa save selamanya dan Anda bisa jadikan bahan untuk promosi selamanya. Kalau di Facebook kan kita nggak bisa bikin orang jadi database di dalam sesuatu yang mudah. Kalau di WA bisa. Nah, gimana caranya supaya orang mau memberikan nomor WA ke Anda? Nah, saran saya, berikan sesuatu yang membuat orang tertarik memberikan nomor WA. Misal, ketika Anda posting mereka nge-like atau komen, atau ketika mereka posting Anda like atau komen, atau ketika Anda add, dia pun nge-add balik, Anda kenalan, Anda mulai kenalan. Halo Kak, salam kenal, dengan saya Dede. Thank you ya udah add akun saya, atau thank you sudah like posting saya, thank you sudah komen posting saya. Kalau boleh izin saya minta nomor WA-nya, siapa tahu kita bisa bersilaturahmi dan syukur-syukur kita bisa kerjasama ke depannya di dalam bisnis yang bisa kita kembangkan bareng. Misal seperti itu. Atau terima kasih Kak sudah, terima kasih Mas, terima kasih Mbak, terima kasih Kak sudah nge-like, nge-posting atau nge-add Facebook saya. Kalau boleh izin minta nomor WA-nya supaya kita bisa silaturahmi lebih dalam, supaya kita bisa saling bersilaturahmi, supaya kita suatu saat siapa tahu bisa kerjasama di bidang usaha. Apapun bahasa-bahasa yang tujuannya memang minta nomor WA gitu ya. Saya sering melakukan itu dan rata-rata sih hasilnya bagus. Ada yang nggak ngasih, ya nggak apa-apa, biarin aja. Tapi ada banyak yang ngasih ya. Oke? Atau Anda juga bisa kalau memang Anda pebisnis, Anda bisa thank you sudah nge-follow Facebook saya atau nge-like, komen Facebook saya. Untuk orang, saya punya promo untuk siapapun yang memberikan nomor WA akan saya kasih free. Umpamakan ebook, Anda bisa kasih ebook. Ebooknya dari mana? Cari banyak ebook gratisan, nanti kasih aja. Ebook tentang bisnis online, atau Anda mau kasih video tentang selling online, Anda pun kan bisa ngasih linknya YouTube saya. Ya, sekali lagi, ini sebagai daya tarik supaya dia mau ngasih nomor WA. Khusus untuk yang memberikan nomor WA, sebagai ucapan terima kasih, saya akan memberikan link video tentang teknik selling online di Facebook, misal seperti itu. Nah, kan itu bisa dicari di YouTube. Anda tinggal kasih linknya kok ke dia, ya. Oke. Nah, nanti sekali lagi semua closing, semua konversi bisnis Anda usahakan terjadinya di WhatsApp. Nah, oke. Nah, pelanggan itu kalau di dunia selling dibagi 3 nih. Ada cold, warm, hot, ya. Atau funneling, ya, kayak corong. Cold itu prospek. Orang-orang, semua orang yang ada di Facebook Anda, ya. Warm itu orang prospekan yang sudah berminat dengan apa profesi Anda, apa produk, apa expert Anda. Cirinya dia nge-like, dia komen mungkin, ya. Yang hot, orang yang siap beli. Nah, untuk orang yang ada di Facebook Anda, fokuslah Anda terus mengedukasi. Untuk prospekan calon customer, calon prospek yang hot, yang cold, yang belum jelas, Anda cukup posting konten-konten di situ, ya. Tapi ketika Anda sudah menemukan orang-orang yang memang
mulai positif atau ketika Anda sering rutin mengedukasi orang dan ada timbal balik, apalagi dia sampai minta nomor WA, apalagi kalau Anda minta nomor WA dia kasih, Anda mulai tuh di sana memberikan edukasi plus benefit produk, jasa atau apapun yang Anda tawarkan, ya. Misal nih, Anda sudah punya nomor WA, ya, dari seseorang. Ketika dia ngasih nomor WA, Anda bisa promo di situ. Promonya bisa produk, bisnis atau ya jasa yang Anda tawarkan. Ya mulai ngasih benefit, ya. Terus juga ngasih tips-tips kesehatan, ngasih tips-tips bisnis di WA dia. Tapi usahakan jangan broadcast ya, jangan broadcast ya. Usahakan langsung secara pribadi. Dan yang terakhir, ketika mulai ada respon ya, artinya dia siap jadi pembeli. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Langsung aja tawarkan promo ya. Misal kalau beli hari ini diskon, kan ada promo itu kan diskon, free, terus bonus itu bisa ya. Itu bahasa Anda aja Anda gunakan. Anda mau menawarkan peninggi badan, kan Anda sudah akrab di WA, tinggal Kak khusus hari ini kami sedang ada promo nih. Promo umpamakan ongkir gratis, padahal harganya kan Anda bisa naikin dulu ya. Nah, khusus untuk cara closing di WhatsApp, nanti di video yang WhatsApp ya khusus ada ya, Anda tinggal cek di YouTube saya. Atau Anda cari deh di YouTube orang lain yang memang membahas tentang closing di WhatsApp. Saya di kesempatan kali ini hanya ingin berbicara ke Anda supaya Anda benar-benar memaksimalkan Facebook secara tepat ya. Oke. Dan yang kesembilan, yang terakhir, ilmu yang paling dasar dari semuanya adalah ilmu konsisten. Ya, tidak ada orang yang tiba-tiba mempraktekkan ilmu ini langsung simsalabim, tidak ada. Dimanapun, profesi apapun, ilmunya tetap akan bisa menghasilkan sesuatu kalau konsisten. Saya ngomong seperti ini karena saya sudah buktiin. Tapi bukan berarti simsalabim, tetap aja berproses ya. Nah, konsisten seperti apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, konsisten posting ya. Posting sehari 2 kali, pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam. Tip kesehatan boleh, tip bisnis boleh ya, tergantung personal branding apa yang Anda ingin kuatkan ya. Terus konsisten add orang, add new member, add new akun ya, sehari 10. Terus konsisten berinteraksi dengan orang-orang yang ada di Facebook Anda ya. Dan konsisten berinteraksi dengan postingan orang lain ya. Dan yang terakhir, fokus mengumpulkan semua nomor WA orang yang ada di Facebook Anda. Kalau di Facebook Anda 5.000, harusnya sekarang nomor WA Anda pun 5.000 juga. Oke, sampai jumpa di video-video yang lain. Saya berharap dengan Anda semakin mahir menggunakan Facebook sebagai alat bantu bisnis Anda semakin melesat ya, omsetnya makin besar, dan Anda juga bisa mengajarkan ilmunya sesuai pengalaman Anda ke orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.